Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, saya Muhammad Najmi di sini akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu Intan untuk mengisi ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu bagaimana keharuman Islam di masa Bani Umayyah dan juga pengaruhnya terhadap bangsa Eropa. Bangsa Eropa sendiri telah mengetahui bahwa keharuman Islam dimulai sejak abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Dan keharuman Islam berpengaruh terhadap bangsa Eropa gitu ya. Mulai dari ilmu pengetahuan, filsafat, ilmu pengetahuan teknologi, ekologi, teknik dan lain sebagainya. Itu merupakan keharuman yang oleh Islam itu ya, oleh umat Islam. Nah, ada juga pembangunan di infrastruktur di Eropa gitu ya, seperti perpustakaan, saluran air, irigasi, jembatan dan lain sebagainya. Itu merupakan keharuman Islam di masa Bani Umayyah dan juga pengaruhnya terhadap bangsa Eropa. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kemajuan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan juga faktor-faktor kemundurannya. Pertama, kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Meluasnya kekuasaan dinasti Umayyah dan dibangunnya pusat dakwah Islam terbesar di Eropa. Terus mulai dari bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya pusat dakwah Islam. Itu merupakan karena kemajuan dinasti Abbasiyah. Adapun faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah yaitu antara lain adanya perang saudara antara Umayyah dan juga Abbasiyah. Perang saudara, perang dingin ini terus mereka menjadi ajang adu domba gitu ya bangsa Eropa untuk dinasti Islam ini, karena dengan diadu domba kedua dinasti ini akan terus berseteru gitu. Terus adanya diskriminasi kepada kaum yang baru masuk Islam ya. Adanya diskriminasi pada Syiah itu merupakan, dan yang terakhir adanya pertentangan dari Bani Abbasiyah merupakan faktor penyebab keruntuhannya dinasti Umayyah. Nah, yang adapun faktor kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu meluasnya ilmu pengetahuan, meluasnya pusat-pusat peradaban Islam, pusat-pusat dakwah Islam, dan juga faktor keruntuhannya yaitu kemewahan hidup atau kemewahan yang ada di kalangan pejabat-pejabat istana. Nah, itu kemewahan itu yang membuat dinasti Abbasiyah runtuh. Perebutan kekuasaan dari keluarga Abbasiyah, banyaknya perebutan kekuasaan yang ingin sekali jabatan, yang mengikat sekali jabatan. Yang ketiga, konflik agama. Yang keempat, banyaknya pemberontakan. Yang
Yang kelima, dominasi bangsa Turki dan Persia. Banyaknya didominasi bangsa Turki dan Persia gitu. Itu merupakan faktor keruntuhan dari dinasti Abbasi. Untuk nomor 3, bagaimana ibrah yang dapat kita ambil dari 3 kerajaan antara Turki Utsmani, Mughal dan juga Safawi. Yang dapat kita ambil ibrahnya itu pada dunia atau pada pendidikannya gitu ya, pendidikannya. Karena pendidikan pada waktu itu sangat pesat ya perkembangannya. Makanya kita harus ambil ibrahnya gitu ya, bagaimana perkembangan pendidikan pada masa itu untuk berdasarkan pada perkembangan untuk masa depannya gitu. Jadi sangat pesatnya ilmu pengetahuan pada zaman itu, kemudian membuat kita harus ambil ibrahnya bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Makanya kita harus terus menuntut ilmu, terus belajar. Makanya, nah itu merupakan pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil di 3 kerajaan terakhir sebelum ini. Untuk yang nomor 4, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat atau India. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu teori Gujarat atau India, yaitu pada abad ke-7 Masehi, di mana para pedagang dari Gujarat, Persia itu masuk ke perairan atau ke Nusantara untuk berdagang. Intinya prioritas mereka untuk berdagang. Namun itu merupakan ladang amal juga bagi mereka, yaitu untuk mendakwakan Islam dari Gujarat dan Persia itu. Tetapi ada yang berbeda pendapat tentang itu, yaitu bahwa pada waktu itu pedagang di sana memprioritaskan dakwah daripada dagang. Jadi bukan untuk ke Nusantara itu bukan untuk berdagang, tapi untuk berdakwah yang prioritasnya. Dan yang keduanya itu untuk berdagang. Nah, itu menjadi perdebatan ya. Jadi tapi saya yang meyakini bahwa pedagang waktu itu yang diutamakan adalah dakwah, karena ada ini juga, ada sejarah juga bahwa sahabat Rasulullah juga pernah ke Nusantara, pernah masuk ke Nusantara dan berdakwah di Nusantara. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, yaitu teori penyebaran Islam di Indonesia dan yang dilakukan oleh para wali songo. Masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi. Dalam buku sejarah peradaban Islam dicatat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada 7 Masehi oleh yaitu salah satunya pedagang dari Gujarat, Persia atau India. Nah, ada juga referensi yang lain, yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dengan oleh para sahabat Rasul, yang sempat masuk ke Nusantara, berdakwah di sini. Makanya ketika para wali songo diutus untuk mendakwahkan Islam di Nusantara, mereka sudah tinggal menjalankan gitu risalah yang telah sahabat Rasulullah dakwahkan di Nusantara itu. Makanya para wali songo itu tinggal melanjutkan. Dan perbedaannya dengan para sahabat, para wali songo itu menggunakan kebudayaannya, adat istiadatnya untuk dakwahnya, seperti wayang golek, wayang. Nah, wayang itu untuk digunakan untuk dakwah. Musik syair itu digunakan untuk dakwah juga. Itu pertemuan wali songo di Indonesia itu yang dilakukan para wali songo di Indonesia, itu berdakwah dengan kebudayaan dan juga adat istiadat mereka, adat istiadat Islam. Nah,
Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.